Halo pemirsa, selamat sore, selamat berjumpa lagi. Saya dengan Reja Aprianti, saya dari Bareskrim News TV. Saya mengabarkan pemirsa di sini kami menemui investigasi kejadian mengenai perihal curanmor. Menurut laporan dari narasumber kami, yaitu bernama Ibu Ana. Kebetulan Bu Ana di sini dia sebagai lawyernya si Daniel. Nah, pemirsa, inilah cerita kronologis dari pengacara kita, Ibu Ana. Halo, selamat siang Ibu Ana. Selamat siang. Ibu Ana, gimana sih kronologisnya di awal itu? Kenapa sampai bisa terjadi si Daniel dengan si Umam itu? Gimana ya? Kronologis terjadinya gimana, Bu? Coba tolong ceritakan, Bu. Ya, baik. Selamat siang kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada saat kejadian curanmor di depan Alfamart yang berlokasi di Bekasi Utara, pada saat bulan puasa, sekitar bulan puasa subuh, si Daniel melakukan curanmor di depan Alfamart. Nah, pemilik motor itu namanya Khairul Umam. Pas si Daniel mencongkel motor dengan kunci T, dipergoki oleh warga sekitar, sehingga warga sekitar membawa Daniel ke Bekasi Utara, Polsek. Sehingga 3 hari setelah kejadian, dari pihak keluarga terlapor sudah datang untuk minta maaf kepada si pelapor, yaitu Bang Umam. Pada saat kejadian itu mereka sudah saling memaafkan, dan hari berikutnya mereka datang ke Polsek untuk mencabut laporan. Namun dari pihak penyidik Polsek bertanya, ada uang berapa? Kalau pencabutan harus membayar. Ketika ditanya penyidik seperti itu, tentu si pelapor pun dan terlapor kaget, dan mereka pulang karena tidak membawa uang sama sekali. Seiring waktu berjalan, orang tuanya terlapor, yaitu si Daniel, datang ke penyidik Pak Erik. Pak Erik mengatakan bahwa di tas Daniel menemukan obat narkoba. Sehingga Pak Erik penyidik meminta uang 50 juta. Baik, selanjutnya orang tua Daniel datang lagi untuk menanyakan supaya Daniel dibebaskan karena sudah terjadi mediasi antara pelapor dan terlapor. Lagi-lagi dari pihak penyidik tidak memberikan solusi yang baik, tetapi meminta uang kepada orang tuanya Daniel. Katanya mau diberikan kepada hakim berjumlah 1.750.000. Itu yang membuat kami sangat sedih dan kecewa atas ulah Polsek di Bekasi Utara mengadakan pungli, yang mana pungli sudah dihapus dari dulu dan melarang undang-undang. Begitu, yang menyulitkan sampai sekarang bertele-tele. Dan beberapa minggu lalu saya bersama Bang Umam si pelapor sudah datang juga mencabut LP. Namun sampai sekarang saudara kami Daniel masih ditahan oleh pihak Polsek. Oke, Ibu Ana, saya mau bertanya, pada saat kejadian kronologis antara si Daniel dengan si Umam, itu kejadian melaporkan itu pertama siapa yang melaporkan? Apakah Umam? Apakah si Daniel? Nah, artinya gini Bu, ini kejadian ini yang melaporkan ini di Polsek mana? Maaf, tadi Ibu Ana tidak menyebutkan di Polsek mana. Coba tolong terangkan, di Polsek mana Ibu? Polsek Bekasi Utara. Oke. Bekasi. Oke, nah pada saat itu sudah melaporkan. Nah, terus bagaimana indikasi dari pihak Kanit maupun penyidik itu bagaimana Bu? Ya, Hasilnya? tidak ada solusi yang baik dari pihak Kanit maupun Kapolsek yang sudah kami temui. Selalu berbicara sudah diantar kepada jaksa.
Dan kami pun bertemu dengan jaksa, yaitu Ibu Dewi Manurung 3 minggu yang lalu. Bu Dewi Manurung bilang tidak terima berkas Daniel Sitompul, bahkan tidak pernah tahu seperti apa permasalahan itu sampai hari ini. Itu kata Bu Dewi sebagai jaksa yang dikatakan untuk penuntut bagi Daniel. Begitu. Oke, Ibu Ana, informasinya kami cukup jelas dan yang akan kami tanyakan lagi kepada Ibu ya, karena Ibu sebagai narasumber pendamping dari si Daniel, artinya begini. Oke, Bu. Baik. Disinilah kami sangat kecewa atas pelayanan Polsek Bekasi Utara dari tingkat Polsek, Kanit maupun penyidik. Mereka mempermainkan masyarakat, yang mana perdamaian telah terjadi antara pelapor dan terlapor, namun pihak Kanit selalu mengatakan bahwa ini sudah sampai di jaksa berkasnya. Sedangkan dari pihak si pelapor mengatakan, kita bertanya, saksi dari si pelapor belum pernah ada dipanggil sampai saat ini. Lalu apa yang mereka limpahkan ke jaksa? Kalau memang belum lengkap semua berkas, yaitu bukti minimal 2, saksi minimal 2 orang. Sampai saat ini tidak ada saksi 2 orang. Oke, Ibu Ana, saya mau tanya lagi. Itu tadi Ibu mengatakan bahwa yang dari Polsek itu sudah mencapai ibaratnya P21 ya Bu ya, untuk naik ke pengadilan. Ya. Nah, artinya gini Bu, apakah sebelumnya Ibu sudah melacak atau menginvestigasi atau mediasi kepada pihak dari pengadilan kejaksaan yang bernama Ibu Dewi? Apakah Ibu sudah bertemu dengan Ibu Dewi? Sudah. Nah, terus bagaimana perbincangan Ibu Ana dengan Ibu Dewi? Nah, kalau boleh tahu Ibu Dewi itu sebagai apa di kejaksaan? Kejaksaannya kejaksaan apa, Bu? Boleh tahu saya, Bu? Ya, sesuai arahan Pak Erik sebagai penyidik, katanya sudah dilimpahkan ke jaksa pengadilan Bekasi. Namun ketika kami temui Ibu Dewi 3 minggu yang lalu, beliau bilang tidak pernah menerima berkas Daniel Sitompul, bahkan kami tidak tahu permasalahan apa yang terjadi yang kakak bicarakan. Saya tidak tahu, begitu kata Bu Dewi. Oke, berarti surat pelimpahan dari Polsek Bekasi Utara ini berarti belum ada laporan dari pihak Bu Dewi ya, karena Bu Dewi sendiri yang mengatakan kepada Bu Ana. Ya, 3 minggu yang lalu. Oke, berarti laporan ini sudah berapa lama dari Polsek Bekasi Utara, Bu? Kemana itu? Dari Polsek kan katanya dilimpahkan ke pengadilan. Ya. Nah, terus dari pihak Polsek ini kan mengatakan seperti itu. Apakah memang sudah Ibu lihat bukti fakta dengan surat-surat yang memang sudah ada pelimpahan P21 apa bagaimana? Tidak ada sama sekali di jaksa. Dan Bu Dewi jaksa pun mengatakan belum ada sampai di saya berkas apapun yang namanya Rama Daniel. Dan Ibu Dewi bilang kalau memang sudah ada perdamaian, kenapa jual-jual nama jaksa? Oke Bu, nah setelah Ibu sudah berbincang kepada Ibu Dewi sebagai pihak kejaksaan, nah mohon izin Ibu, nanti saya mau klarifikasi mengenai perihal Ibu Dewi ya Bu ya. Nah, kemungkinan saya di sini sebagai media reporter TV News Bareskrim. Nah, kami mau menyidak investigasi pertanyaan tanya jawab kepada pihak Ibu Dewi. Apakah Ibu nanti bersedia untuk mengawal saya untuk kita berbincang-bincang mewawancarai supaya ini akurat data ini? Siap. Oke. Ada pertanyaan lagi Bu sebelumnya. Tadi mohon izin Ibu belum menyebutkan nama Ibu siapa dan Ibu sebagai apa. Nah, tolong ceritakan Bu. Baik. Nama saya adalah Marlana Seringoringo SH MKN. Oke. Ada pertanyaan lagi Bu? Selain ini? Sementara itu aja dulu. Oke pemirsa, kita cukup sampai di sini liputan saya wawancara pada hari Senin tanggal 27 Mei tahun 2023. Oke pemirsa, kami berada di posisi Polsek. Nah, posisi Polsek di Bekasi Utara. Oke pemirsa, wawancara saya dengan pengacara kita Ibu Ana. Terima kasih.
Sampai di sini saya dari Bareskrim News TV mengucapkan terima kasih. Wassalam.